Jamaah sholat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib hendak mengingatkan tentang meningkatkan kepedulian sosial pasca Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kita semua menyimak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri. Beliau berjumpa dengan sekerumunan anak-anak yang sedang bermain. Di antara mereka ada satu anak yang sedang menangis dan tampak sangat sedih sekali. Lalu Nabi bertanya, ayyuhas sabi, wahai anak, kata Nabi, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Anak kecil ini berkata, wahai Tuan, karena dia tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Nabi sendiri. Wahai Tuan, inna abi mata, sesungguhnya bapakku mati, bapakku gugur fi ihdal ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku mati dalam suatu pertempuran, dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibuku menikah lagi kepada laki-laki yang bukan ayah. Bapak tiriku mengambil hartaku, mengambil rumahku, sehingganya aku kelaparan dan tidak punya pakaian baru sebagaimana teman-temanku. Maka kemudian Nabi bertanya kepada si anak ini, maukah engkau punya ayah Rasulullah, punya ibu Aisyah, punya paman Ali, punya kakak perempuan Fatimah, punya adik laki-laki Hasan dan Husain? Anak ini menyambut dengan gembira dan sangat senang sekali. Kalau begitu, kata Nabi, ikutlah ke rumahku. Betapa kagetnya si anak yatim. Ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sampai di rumah Nabi diperkenalkan, dipertemukan dengan ahlul bait Nabi, diberi makanan yang lezat, dipakaikan baju baru. Kemudian si anak yatim keluar rumah dengan riang gembira. Teman-temannya bertanya, alangkah senangnya engkau dan engkau memakai baju baru. Kata si yatim, baju ini dibelikan oleh ayahku. Teman-temannya berkata, bukankah ayahmu sudah wafat meninggal dunia, gugur di medan tempur? Kata si anak yatim, ayahku sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku adalah Aisyah, pamanku adalah Ali, kakak perempuanku adalah Fatimah, adikku sekarang adalah Hasan dan Husain. Maka anak-anak yang sedang bermain berkata, alangkah baiknya jikapun bapak kami gugur di medan tempur, sehingganya kami bisa menjadi putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah nyata tentang pembelajaran bagaimana menggembirakan anak yatim di hari raya Idul Fitri. Ternyata menggembirakan anak yatim merupakan kabar surga untuk kita semua. Oleh karena itu khatib ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri, maka yang mesti kita lakukan lebih dari itu adalah bagaimana kita meningkatkan kepekaan sosial kita, kepedulian kepada sesama kita. Apalagi daya beli masyarakat Indonesia sedang sangat menurun. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Bahkan harga beras di Indonesia ini lebih mahal daripada Singapura. Padahal di Singapura sejengkal sawah pun tidak ada. Namun harga beras di Indonesia justru lebih mahal daripada di Singapura. Artinya memang
Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit begini, maka yang kaya harus mawas diri, yang miskin harus tahu diri. Yang kaya mawas diri, jangan sampai mengambil jatah subsidi yang merupakan haknya orang miskin. Jangan sampai orang-orang kaya bermental miskin sehingganya mengambil hak orang lain. Begitupun yang miskin mesti tahu diri, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dan yang terpenting bagi kita umat muslim adalah kepedulian kita kepada sesama. Agama ini bukan seperti menara gading yang mengawang menjulang tinggi. Kita mesti mengakar ke bumi kepedulian kita kepada sesama kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa membersamai hambanya. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba tersebut mau menolong saudaranya. Artinya memang kedekatan kita dengan Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sholat, bukan hanya dalam bentuk naik haji atau umrah, tetapi semakin dekat kita dengan Allah ketika kita semakin peduli dengan sesama. Kita diingatkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya kerja manusia ini hanya mengumpulkan uang untuk berlomba-lomba, berbangga-banggaan membangun masjid. Kita dihadapkan dengan fakta yang menarik, dan ini patut kita syukuri di satu sisi, yakni jumlah masjid di Indonesia ini adalah masjid terbanyak sedunia internasional, yakni berjumlah 800.000 masjid lebih belum musallanya. Bandingkan dengan Arab Saudi yang ada Mekah, ada Madinah. Di Arab Saudi jumlah masjidnya cuma 98.000, sedangkan di Indonesia mencapai 800.000. Hanya saja di sisi yang lain kita juga mesti memperhatikan nasihat Nabi, peringatan dari Nabi, sinyalemen dari Nabi. Umatku ini, kata beliau, kerjanya cuman berlomba-lomba mempermewah masjid, berlomba-lomba mempermegah masjid, tapi lupa dengan kepedulian terhadap sesama. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masih banyak tetangga-tetangga masjid yang mungkin tidak terbeli beras. Masih banyak karib kerabat kita, tetangga kita mungkin yang ijazahnya ditahan hanya gara-gara belum bayar SPP sekolah, yang mungkin tunggakan-tunggakan sekolahnya yang banyak, anak-anak yang malu masuk sekolah gara-gara belum membayar SPP dan lain sebagainya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Sekali lagi khatib ulangi, sesuap nasi atau sekarung beras yang diberikan kepada fakir miskin itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Mohon didengar orang-orang kaya, tak perlu umroh saban bulan, tak perlu umroh saban tahun. Alangkah baiknya uang 35 juta, 70 juta buat umroh suami istri kita bagikan dengan kerabat kita yang kesusahan, kita bagikan dengan tetangga kita yang tak mampu, karena Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali
di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.